Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan praktek baca kitab dari Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Sekarang kita sampai di halaman 25. Sama dengan halaman yang ada di Al-Quran kita. Bagi teman-teman yang mau praktek membaca kitab, silahkan klik tombol angkat tangan. Nah, waktu kita juga cukup terbatas dan kita harus mengejar target untuk bisa satu halaman tuntas di pagi hari ini. Dan sebisa mungkin untuk tidak berlambat-lambat, jika ada yang ditunjuk langsung membacakannya ya. Oke. Supaya waktunya cukup. Mulai dari pertama Ummu Fadil. Silakan ayatnya dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar bainas samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima min ajaibil khalqi wa fi Sebentar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima min ajaibil khalqi wa fi ta'aqubil laili wan nahari wa fi sufunil lati tajri fi miyahil bihari hamilatan hamilatan, betul. ma yanfa'un nasa min Kenapa ta'amin. hamilatan jadi nasab? Karena Hal ya Ustaz. hal, betul ya. Jadi hal, untuk siapa halnya? Siapa sahibul halnya Sufun. di sini? As-sufun, betul. Terus tadi ada ajaib, harusnya dia mamnu' minas sarf karena mafa'il, tapi karena mudhaf jadi bisa berakhiran kasrah. Lanjut. Ma yanfa'u nasa min ta'amin wa libasin wa tijaratin wa ghairiha mimma yahtajuna ilaihi wa fima anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda bima yanbutu fiha minaz zar'i wal kala'i wal kala'i, betul. wa fima nasharahu fiha min kainatin hayatin Betul. wa fi tahwilir riyahi min jihatin li jihatin wa fi sahabil mudallali bainas samai wal ardi inna fi kulli dhalika ladalaila wadihatan ala wahdaniyatihi subhanahu liman ya'qiluna al-hujjaj wa Hujaj. yafhamu hujjaj ya Ustaz. Nah, wa yafhamuna al-adillata wal barahina. Oke, cukup banyak barusan dibaca. Dan alhamdulillah betul semua ya. Ini nanti akan ada yang kita bahas beberapa untuk pembahasan yang dari yang barusan kita baca. Sebelum itu, kita akan bahas dulu dari ayat sebelumnya yang kemarin lupa belum kita bahas, yaitu i'rab kalimat tauhid. La ilaha illahu atau la ilaha illallah, juga sama ya cara i'rabnya. Hanya beda sedikit. Nah, apa i'rab dari kata la ilaha illa huwa di sini? Masih ingat teman-teman ya? La di sini apa? La berfungsi sebagai apa di situ? La nafiyah lil jins. Oke, saya tulis di sini ya dulu ya. La ilaha illa, misalnya pakai Allah di sini. Baik, apa i'rabnya la di sini?
nafiyah lil jins. Nggak tahu tulisan saya kebaca nggak itu ya. Bentar. Saya perbagus saja. Ininya terlalu tebal ininya ya. Saya pertipis lagi. Terlalu tebal. Nah, nggak bisa dihapus tuh. Oke. La di sini adalah fungsinya la di sini sebagai nafiyah lil jins. Menolak apapun jenis dari kata yang datang setelahnya. Kan gitu ya. Makanya dia menasabkan kata yang datang setelahnya disebut dengan isim la. Ilaha di sini sebagai isim la. Jadi la ini bekerja seperti bekerjanya inna. Menasabkan kata yang datang setelahnya, nafiyah lil jins. Ilaha ini jadi isim la. Baik, khobarnya mana? Sebelum kita lanjut ke khobarnya mana, kita lihat dulu ada kata illa. Apa i'rabnya illa? Teman-teman. Coba tulis di kolom chat. Apa i'rabnya illa? Yang baru bergabung gak apa-apa, silakan. Silakan menyimak dulu boleh. Yang mau coba membaca, masuk join ke Zoom ya. Lewat mana? Lewat Telegram @kursuskuba. Huruf istitsna atau disebut juga adatu hasrin, adatul hasr. Berfungsi untuk mengecualikan, membatasi. Baik, Allah. Nah, ini yang kita mungkin tidak tahu i'rabnya dari lafaz Allah ini. Apa i'rab dari lafaz Allah di sini? Apakah dia menjadi khabar? Nah, ini ada banyak versi. Nanti akan kita sebutkan, di antaranya Ibnu Hisham menyebutkan ada 10 versi mengi'rab la ilaha illallah. 10 versinya. Nah, ini akan kita sebutkan salah satu versinya. Jadi khabar dari ilaha di sini, ini kan ada isim la di sini. Khabar lanya mana? Khabar lanya mahdzuf. Kita tulis dulu di sini. Khabar la terbuang. Apa khabar lanya? Kata haq. La ilaha haqqun. Ada yang juga mengi'rabnya la ilaha maujudun. Oke ya. Ini saya kasih tunjuk di website ini misalnya. Teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak di layar? Semoga kelihatan ya. Jadi i'rab khabarnya, khabar la adalah terbuang, yaitu kata hak atau ma'budun bihaq. Ada juga mi'rabnya maujud. Apa maksudnya? Tidak ada sesembahan yang benar-benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi khabar yang terbuang di situ adalah ma'budun bihaq, yang berhak disembah. Baru kemudian lafadz jalalah Allah menjadi badal untuk khobar yang terbuang tadi. Atau ada juga yang menjadikan dia khobar untuk la dengan isimnya, kalimatnya. Jadi ada banyak sekali versi dari i'rab kata la ilaha illallah. Total ada 10 yang dikumpulkan oleh Ibnu Hisham. Nah, tetapi sama-sama maknanya tidak bertentangan ya. Jadi maknanya tidak berubah walaupun i'rabnya bermacam-macam ini. Nah, ini perlu dibahas khusus nih kalau memang mau dibahas i'rab la ilaha illallah, jadi satu webinar ini ya, 1 jam ya. Nggak bisa di sini begitu. Baik, kita kembali lagi untuk menyingkat waktu. Lagi-lagi teman-teman, waktu kita terbatas dan ini bukan pelajaran nahwu. Kita fokus pelajaran tafsir dan praktek baca kitabnya. Baik, untuk yang mau tahu artinya, ada aplikasinya ya. Jadi, sebentar, ini kok saya lupa di sebelah mana ini aplikasinya ya. Sebentar. Saya perkecil dulu. Karena lupa nggak saya pasang aplikasinya ya. Di mana aplikasinya saya taruh nih?
ada aplikasinya. Tunggu sebentar teman-teman. Ini. Saya cari dulu, dan ada aplikasi yang membantu juga namanya Quran Word by Word ya. Yang kemarin sudah kita kasih tunjuk. Mana nih? Baik, kita kembali lagi. Nah, ini aplikasinya ya. Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Cari aja. Nah, ini nanti ada versi Indonesianya. Oke. Ada versi Indonesianya. Teman-teman bisa klik tombol versi Indonesianya. Oke, ini bagi yang teman-teman yang mengikuti tapi belum bisa bahasa Arab, ingin dapat manfaat, sambil lihat di sini. Oke ya. Atau menggunakan aplikasi Quran WBW ini ya, Quran WBW, Quran Word by Word, itu bisa diubah jadi bahasa Indonesia, ada pengaturannya. Ya, ada yang nanya, kalau bahasa Indonesia gimana? Itu caranya ya. Silakan diubah sendiri di pengaturannya. Begitu. Apa link aplikasinya? Dicari di Google pasti ketemu. Gitu. Dicari aja, pasti ketemu. Nah, ini yang Quran terjemah kata per kata. Ini kenapa saya sarankan, karena teman-teman di sini saya tahu nggak semuanya sudah bisa baca kitab, gitu ya. Jadi supaya bisa tetap mendapat manfaat, maka pakai dua aplikasi ini tadi. Oke, karena di sini akan kita bahas lebih detail sedikit, agak lebih berat sedikit, pembahasan nahwu sharafnya jarang, tapi nahwu sama balaghah biasanya ya. Baik. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan apapun yang ada di dalamnya berupa. Nah, berarti min ajaib ini masih belum khabar dari masih belum isim dari inna yang dinasobkan, belum. Di mana isimnya? Di mana isimnya? Ini ya. Isimnya di sini. Inna fi kulli dzalika la dalaila. Pada kata la dalaila. Nanti kita bahas lam muzahlaqah masuk ke isim inna. Biasanya lam muzahlaqah itu masuk ke khobar inna. Tapi di sini masuk ke isim inna. Terus apa itu lam muzahlaqah? Juga teman-teman masih banyak yang belum tahu mungkin. Kita bahas sedikit. Isyarat-isyarat kepada ilmu i'rab atau ilmu nahwunya. Baik, di dalam penciptaan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Nah, kenapa? Apa di dalam itu ada apa? Itu kan jadi isimnya ya, isim inna. Nah, itu ditaruh di belakang. Yang nantinya di dalam ayat ini adalah isim innanya berupa kata la ayatin. Ini isimnya. Adalah tanda-tanda kekuasaan. Jadi kalau kita bahasakan ulang, jadi tanda-tanda kekuasaan adalah sebagai berikut. 1, dalam penciptaan langit dan bumi. 2, dalam perbedaan malam dan siang, perubahannya. 3, dalam perahu-perahu yang berada di laut. Begitu ya. Rinciannya sekarang kita bahas. Jadi berupa keajaiban-keajaiban penciptaan yang Allah lakukan, baik yang ada di dalam langit dan bumi tadi semuanya. Kemudian yang kedua, dalam bergantian siang dan malam. Jadi penafsiran kata ikhtilaf kan biasanya diartikan perbedaan. Di sini tafsirnya adalah ta'aqub. Perbedaan maksudnya pergantiannya. Ta'aqub itu berganti secara langsung tanpa ada jeda. Di malam langsung diganti dengan siang. Siang langsung diganti dengan malam. Ini ta'aqub. Wa fis sufun, dan dimaksud malam dan siang bukan seperti yang kita pahami ya. Seperti yang kita kenal siang itu nanti jam zuhur, kalau malam itu kalau udah gelap. Enggak, dalam bahasa Arab siang dan malam itu bukan seperti itu. Jadi batasnya dari terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Ketika sudah masuk terbit matahari sudah dikategorikan siang dalam makna nahar. Dan ketika sudah tenggelam matahari sudah dikategorikan lail. Begitu. Enggak seperti yang kita kenal di bahasa Indonesia. Kemudian wafis sufun, dan juga dalam perkara al-fulk. Al-fulk di sini ditafsirkan as-sufun. Apa itu sufun? Kapal-kapal, perahu-perahu. Yang sebut kapal atau sebut perahu pokoknya yang dipakai untuk kendaraan di atas laut, di atas laut. Yang mengalir di atas air laut, hamilatan, ini tadi kita i'rab sebagai hal. Hal untuk siapa?
untuk sufun yang mana gitu kalau diartikan, atau dalam keadaan kapal-kapal tadi membawa apapun yang bermanfaat bagi manusia berupa makanan, pakaian, perdagangan, dan segala apapun yang mereka butuhkan. Ini unik ya, di dalam ayat ini ada yang disebutkan di sini adalah yang Allah ciptakan secara langsung, dan kemudian ada yang Allah ciptakan secara tidak langsung. Yang tidak langsung adalah apa yang dibuat manusia ini, yakni alat transportasi. Kemudian semua itu tadi, wa fima anzalallahu minas sama, termasuk juga apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Kemudian Allah menghidupkan bumi dengan apa yang tumbuh di atasnya berupa az-zara'. Apa itu az-zara'? Tanaman-tanaman. Wal kala'. Nah, kala ini apa? Biasa diartikan rumput ya. Coba kita cek di versi terjemahnya. Ya, rumput ya. Sama az-zar' apapun yang ditanam di atas bumi, dan al-kala'. Al-kala' ini rumput. Wa fima nasyarahu fiha, dan apapun yang ditebarkan. Ini penafsiran dari kata batha. Wa batha fiha ay nasyarahu fiha. Nasyara, menebar. Nasyara. Beda dengan intasyara, itu yang intransitif. Kalau nasyara ini transitif, pakai objek. Dan apa yang Allah tebar di atas bumi tadi berupa apapun makhluk hidup. Kainat ini kain. Jamak dari kata kain artinya makhluk. Artinya makhluk. Makhluk hidup. Wa fi tahwilir riyah. Ini penafsiran dari kata tasrif. Yang kita kenal ilmu sorof itu dari kata tasrif. Dulu bahkan disebutnya dengan ilmu tasrif, bukan ilmu sorof. Artinya adalah tahwil. Apa itu tahwil? Perubahan, perpindahan, pergerakan. Pergerakan angin dari satu posisi ke posisi lain, dari satu arah ke arah lain. Begitu juga pada sahab. Apa itu sahab? Awan. Dan awan yang mudhallal. Kalau di dalam ayatnya musakhar. Musakhar itu yang ditundukkan, yang diatur, yang nurut mau diatur kemana-mana. Itu mudhallal, musakhar, yang dihinakan kalau dalam bahasa tekstualnya. Yaitu awan yang diarahkan kemanapun. Di antara langit dan bumi, sungguh dalam semua itu terdapat dalail. Nah, dalail ini tadi i'rabnya apa? Masih ingat tadi yang saya katakan i'rabnya dari kata dalail ini apa? Khabar inna atau isim inna? Perhatikan, inna fi kulli dzalika. Setelah kata inna, lalu ada jar, huruf jar. Berarti di sini kita tahu khabarnya mahdzuf. Khabar innanya ditaruh di depan tapi dibuang atau dihapus kalau menurut Sibawai, kalau menurut Kisai atau Imam Al-Kisai tidak dihapus. Jar dan majrurnya itulah khabar. Oke, agak rumit dikit, tidak apa-apa ya. Kalau kesulitan abaikan saja. Inna fi kulli dzalika. Berarti dalam semua itu tadi, ini khabarnya dimajukan dulu tapi dibuang kalau Imam Sibawai. Nah, berarti la dalaila ini lamnya adalah lam muzahlaqah. Apa itu lam muzahlaqah? Aslinya lam ibtida, lam yang ditaruh sebelum mubtada. Mubtada ini yang nantinya jadi isim inna. Waduh, kalau yang belum belajar nahwu bingung mungkin ya. Ini yang belum belajar nahwu udah abaikan aja ya. Yang sudah belajar nahwu biar ngerti. Jadi dalail itu aslinya begini, inna dalaila. Jadi ditaruh di depan kan aslinya kan ya, tapi ini kan nggak bisa karena dia nakirah. Maka dia ditaruh di belakang. Karena dia nakirah. Jar majrurnya taruh di depan dulu. Oke? Lamnya di situ adalah lam muzahlaqah. Apa itu lam muzahlaqah? Lam kepleset kalau bahasa Indonesianya. Lam yang kepleset. Gimana kepleset? Zahlaqah itu kepleset ya. Tergelincir. Gimana tergelincir? Aslinya lam ibtida. Lam yang ada di sebelumnya mubtada. Kemudian karena inna dengan lam ini tadi sama-sama taukid. Apa itu taukid? Sama-sama huruf taukid. Bukan taukid yang di i'rab ya. Sama-sama huruf taukid. Apa huruf taukid? Mempertegas, memperkuat, sungguh. Lam di situ juga berfungsi mempertegas sungguh. Nah, sama-sama taukid ada di depan, nggak bisa.
Nempel nggak bisa kebanyakan, maka digeser dia kepleset, tergelincir. Gitu ceritanya aslinya ya. Jadi misalnya inna ar-rajula karimun gitu ya misalnya ya. Nah, lam itu aslinya kalau nggak ada inna dia ada di depan, kita bilang lar-rajulu karimun. Ketika ketemu dua huruf taukid tadi tidak boleh, maka yang terjadi kegelincir dia ke belakang, pindah yang tadinya ada di depan lar-rajulu dipindah ke sini jadi innar rajula lakarimun. Nah, ini namanya lam muzahlah. Kayaknya pernah saya jelaskan ya di sini ya. Ini pelajaran nahwu, enggak apa-apa, masukkan dikit-dikit ya. Nah, barusan di sini la dalaila adalah lam muzahlaqah tapi bukan masuk ke khobar, tapi masuk ke isim inna. Kenapa? Karena tadi didahului oleh jar dan majrur. Ada syarat-syaratnya. Gitu. Baik. Nanti ada di sini, bentar ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang yang barusan saya sebut, tuh mana tadi ya filenya ya. Nah ini bisa dicek. Ini salah satu website yang bagus untuk belajar ilmu nahwu. Namanya website Lughati. Nah ini saya bukakan nih. Nah ini tentang lam muzahlaqah. Itu bisa dibaca. Yang barusan saya jelaskan dengan contoh-contohnya, penjelasannya, tapi pakai bahasa Arab ya. Dan memang termasuk aneh di Indonesia ini belajar nahwu tapi pakai bahasa Indonesia, itu termasuk keanehan. Orang Arab kalau dengar aneh, loh kok belajar nahwu pakai bahasa Indonesia? Belajar nahwu pakai bahasa Arab dong harusnya. Jadi harusnya gurunya ngajar pakai bahasa Arab full dan muridnya dengarkan pakai bahasa Arab. Harusnya begitu mengajar nahwu, seharusnya. Ya gitulah pokoknya. Langsung kita lanjut ya. Sesungguhnya di dalam semua itu tadi yang disebutkan terdapat tanda-tanda. Jadi arti dari kata ayat adalah dalail, bukti-bukti kebesaran yang tampak jelas menunjukkan bahwa Allah itu satu, tidak memiliki sekutu. Bagi orang yang memikirkan, dapat memikirkan al-hujaj. Ya, liqaumin ya'qilun, apa ya'qilun? Yang dimaksud berakal, yakni memikirkan atau mengakali al-hujaj. Mengakali mungkin kurang tepat ya kata-katanya. Memikirkan dapat memahami al-hujaj. Apa itu hujaj? Argumen-argumen, hujjah-hujjah, dalil-dalil, bukti-bukti. Dan memahami ya bukti-bukti juga ya, wal barahin. Baik. Sebentar. Tadi saya mau nunjukkan apa ya tadi ya, kok lupa ya. Oh ya. Jadi pertama di sini ada sebab nuzul. Sebabun nuzulnya dinukil oleh di antaranya Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan, dan saya juga akan memberikan penjelasan sedikit. Kalau kita menemukan perbedaan pendapat dalam sebabun nuzul, bagaimana langkahnya? Sebenarnya sederhana sih, mungkin banyak yang sudah tahu. Apa itu sebab nuzul? Tambah pusing lagi ya kalau masih nanya apa itu sebab nuzul, enggak apa-apa kita jelaskan. Sebab nuzul itu sebab kenapa ayat tadi turun. Dan mayoritas ayat tidak memiliki sebabun nuzul yang diriwayatkan. Jadi justru mayoritas ayat Quran tidak memiliki sebabun nuzul. Nah, ini juga mungkin beberapa ada yang tidak tahu. Justru mayoritasnya yang punya sebabun nuzul itu malah sedikit. Minoritasnya. Nah, sebabun nuzul di sini dinukil Ibnu Jauzi di dalam tafsir beliau Zadul Masir ada 3. Pertama, ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan intinya pokoknya dari 3 pendapat ini orang-orang kafir Quraisy menantang. Mana buktinya kalau kamu Rasul diutus oleh Allah, mana buktinya gitu. Ayat ini mukjizat. Mana nggak bisa membuat, kalau di dalam riwayat yang pertama, jadikan gunung atau bukit Sofa yang biasa dipakai Said. Jadikan bukit itu tadi full jadi emas. Berubah yang tadinya gunung diubah jadi emas. Kalau emang kamu nabi, coba jadikan kayak gitu. Oh nggak bisa kamu, berarti kamu bukan nabi, kata mereka gitu kan. Jadi mereka pingin dikasih lihat tanda-tanda yang aneh, mukjizat-mukjizat yang membuat nggak masuk akal nih, gitu. Baru mereka percaya. Maka dibantah oleh ayat ini. Apa di ayat ini? Lah itu semuanya apa yang di tubuh kita, semua langit dan bumi itu mukjizat. Kenyataan tanda kekuasaan Allah. Kelihatan semua sehari-hari yang kita alami. Kita bernafas, kita makan, kita minum, kita lihat ada langit, ada bumi, semuanya yang ada isinya di seluruh alam semesta, itu buktinya.
kok kamu masih nyari? Kayak gitu ya sederhananya. Sama untuk orang ateis gitu ya. Mana gak ada buktinya Tuhan itu ada. Lah kamu sehari-hari dari awal kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, itu semuanya bukti Tuhan itu ada yang ngurusin kamu. Baik, ini sebab nuzulnya ada 3 pendapat. Nah, bagaimana saat kita melihat ada 3 pendapat dalam sababun nuzul? Penting teman-teman, yang dikatakan sababun nuzul adalah sebab yang dinukil, dan yang menukil siapa? Ya, ini para salaf. Siapa para salaf? Sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan derajat yang paling tinggi tentu para sahabat terlebih dahulu ketika mereka berpendapat dan riwayatnya benar. Jadi ini kembali kepada ilmu riwayat. Misal ada 3 pendapat tadi. Nah, ini dilihat lagi riwayatnya. Siapa yang sanadnya paling sahih dan mana yang riwayatnya sanadnya tidak diterima. Kalau sanadnya tidak diterima, jalur riwayatnya, oh ini ada pendusta, oh ini ada orang majhul, ini ada, belajar di ilmu mustalah hadis, baru kemudian ditentukan, oh iya, ini riwayat tidak bisa diterima. Maka sudah otomatis tidak perlu ditarjih, sudah kelihatan ini sudah ditolak. Tapi kalau tarjih itu sama-sama kuat, ini tadi riwayatnya, baru kemudian dikuatkan, dipilih yang satunya dilemahkan. Nah, ini ada ilmunya sendiri. Nangkep ya di sini ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, maka dilihat dari riwayatnya tadi. Jalur riwayatnya ada yang lemah, maka itu tentu tidak bisa mengalahkan yang jalur riwayatnya lebih kuat. Nah, kalau sama-sama kuat, sebisa mungkin dijamak. Dijamak apa? Dikumpulkan, dihubungkan, digabungkan. Kalau tidak bisa baru ditarjih. Sederhananya begitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Mana tadi sampai? Nah, ini inti daripada sababun nuzulnya tadi adalah seperti itu. Kembali kepada ayat ini tadi. Baik. Kemudian di sini ada lagi, mungkin saya perlu tunjuk. Oh ya tadi ya, lupa ya, ada lagi, ada yang lebih bagus lagi penjelasan tentang tafsir daripada ayat barusan. Contohnya di dalam tafsir Mawardi atau di dalam tafsirnya Ibnul Jauzi tadi sebenarnya ya. Saya kasih tunjuk yang di tafsir Al-Mawardi. Ini menggunakan contoh sebuah jenis penafsiran Al-Quran di mana menafsirkan maksud dari kata tadi dengan menggunakan contoh. Misal, perhatikan baik-baik dari tafsir Al-Mawardi ini, malah jadi pelajaran tafsir ini. Ini ayatus sama. Ketika beliau menyebutkan, jadi ini semua langit, bumi, siang, malam, bahtera yang ada di laut, apa yang Allah turunkan berupa air, maksudnya air hujan, penebaran hewan makhluk hidup di muka bumi yang begitu beragam, perubahan arah langit, perubahan arah angin, maaf salah ngomong ya, dan juga perubahan awan. Baik, di dalam tafsir Al-Mawardi menjelaskan masing-masing keajaiban ini. Contoh, di dalam tanda kekuasaan Allah tentang langit apa? Irtifa'uha min ghairi amadin. Langit terangkat di atas tanpa menggunakan tiang sama sekali. Gak ada tiang dan gak ada yang menggantungkan dia di atas. Serta berapapun apa yang ada di dalamnya berupa benda-benda. Tanda misalnya langit malam dan siang silih bergantinya, serta satunya datang satunya pergi. Ini juga jadi dirinci di sini. Atau misalnya juga di dalam masalah al-fulk, tanda kekuasaannya diberikan contoh. Apa contohnya? Misalnya dia mampu membawakan benda-benda tadi tanpa tenggelam, dan dia mampu sampai ke tujuan. Padahal itu benar-benar orang zaman dahulu tidak ada mesinnya, hanya mengandalkan arah angin. Kan begitu ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah penyebutan contoh yang seharusnya di sini la ayatin liqaumin ya'qilun. Di akhir kan ada kata ya'qilun itu ya. Menjadi isyarat buat kita yang berakal mikirin sendiri. Oh iya, ini kita kayak gini, oh iya, ini kita gini. Ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mikir. Jadi silahkan dipikir sendiri dari tanda-tanda kekuasaan ini tadi. Lanjut kepada ayat 165.
Sebenarnya ada faedah-faedah i'rab tapi takut waktunya tidak cukup. Contohnya di Bima Yanfa'un Nas, tapi takut waktunya tidak cukup, langsung kita lanjut aja ya. Ayat 165 Abu Ukasyah. Silakan dibaca. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul 'adzab. Wa ma'atilkal ayatil wadihati fa inna minan nasi man yattakhidhu min dunillahi alihatan yaj'alunahum nuzara. Kenapa alihatan di situ? I'rabnya apa? Kok nasab? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Terus yaj'alunahum nuzara'a lillahi. Oh ya, nuzara'an ya. Itu karena ya betul. Nuzara, bentar. Enggak. Tidak ya. Ini alif mamdudah, mamnu' minas sarf ya. Nuzara'a lillahi. Jadi mamnu' minas sarf karena illa wahidah. Apa illa wahidahnya? Alif mamdudah. Terus yuhibbunahum kama yuhibbunallaha walladzina amanu ashaddu hubban lillahi min haula'i lima'budatihim li'annahum la yusyrikuna ma'allahi ahadan wa yuhibbunahu fis-sara'i wad-dara'i wa amma ulaika fa innahum yuhibbuna alihatahum fi halis sarra'i tasydid ya, fi halis sarra'i amma fit dharra'i fala yad'una illallah walau yarul zalimuna bi syirkihim wartikabis sayyiati halahum fil akhirati hina yushahidunal azaba la'alimu annal mutafarrida bil quwwati annal mutafarrida bil quwwati jami'an huwallahu wa annahu syadidul azabi liman asahu law yarawna dzalika lama asyraku ma'ahu ahadan. Baik. Harusnya dibagi dua tadi nih ya, sama juga yang di atas harusnya dibagi dua orang, tapi nak Bapak udah terlanjur ya, supaya waktunya cukup juga nih teman-teman. Dan Masya Allah ini yang pada hadir ikut luar biasa, baik di Instagram ataupun di Zoom. Teman-teman sekalian, justru ilmu yang luar biasa didapatkan adalah ketika orang belajar memang niatnya hanya untuk mencari ridha Allah. Kenapa saya katakan ini, saya singgung perlu ini ya? Karena banyak sekarang majelis-majelis ilmu yang dicari di situ apa? Waktu datang ke situ, apa yang dicari pertama? Ijazah. Kedua apa? Ya ijazah ya, gelar. Kedua apa? Nilai. Tiga apa? Absensi. Sama semua kaitannya dengan gelar ijazah. Ijazah itu apa? Untuk dipandang manusia. Apakah sudah masuk kategori riya? Sudah masuk kategori riya kalau niatnya itu. Kacau sudah. Sehingga ilmunya tidak berkah. Makanya hati-hati. Ketika antum hadir dengan majelis-majelis seperti ini, emang dapat ijazah? Tidak dapat. Sama juga dengan bentuk ijazah yang non formal, misalnya apakah itu sertifikat, apakah itu juga apa yang sekarang biasanya ijazah sanad ya, ijazah sanad, dapat sanad, dikejar itunya, maka udah gagal di situ. Dari secara niatnya dia masuk belajar tuh gagal sudah. Dan ini penyakit para penuntut ilmu, penyakit di mana-mana, sehingga ilmu didapat tidak berkah, tidak bermanfaat.
Berbeda dengan antum hadir seperti majelis ini, insya Allah semoga Allah berkahi. Tidak ada di sini ijazah, tidak ada di sini dapat apa, dapat ini. Memang benar-benar belajar, nyari ilmu, dicatat, diamalkan, kan gitu ya. Makanya antum lihat mereka yang belajar sekarang di Timur Tengah, kalau mereka cuma menggunakan majelis-majelis di kampus, di universitas, tidak ada manfaat yang luar biasa. Kecuali mereka sampai belajar di majelis luar kampus, baru dia benar-benar menuntut ilmu tuh. Kalau dalam kampus masih ada kemungkinan, oh memang mau cari nilai, oh memang mau cari ijazah. Makanya banyak ulama-ulama itu terlahir, walaupun juga dari kampus, tapi kebanyakannya terlahir dari ilmu yang ada di luar kampus. Baik, kita lanjutkan. Dan bersamaan dengan tanda-tanda kekuasaan tadi yang tampak, sesungguhnya dari sebagian manusia, padahal sudah ditampakkan dengan segala macam hal yang dia lihat, yang suka nanya, mana buktinya ada Tuhan? Ente lihat keluar, lihat langit, lihat bumi, itu bukti ada Tuhan. Kurang kelihatan, mikir apa di situ, kok bisa ada langit, kok bisa ada bumi. Kurang kelihatan lagi, mikir dia kalau kena penyakit nanti. Kan gitu ya? Kan begitu sombongnya manusia sampai menentang, tidak ada Tuhan, padahal dia mau punya HP, itu HP ada yang buatin, HP yang dia beli itu. Handphone ini ada yang buatin. Masa segala hal makhluk yang ada di alam semesta ini dengan sedemikian rumitnya pengaturannya. HP yang sebegitu lemahnya, makhluk yang begitu lemah berwujud handphone ini ya, yang dipakai sehari-hari, itu harus ada yang buat. Gimana dengan alam semesta yang sebegitu besar dan rumit, kompleks, tidak bertabrakan satu sama lain. Ini akalnya nggak dipakai orang yang seperti ini ya. Maka dengan segala macam bentuk keajaiban yang ada di alam semesta, ada masih manusia. Min di sini menunjukkan sebagian, min tab'idiyah. Sebagian manusia ada yang menganggap atau mengangkat sesembahan selain Allah. Itu yang di dalam ayatnya ya. Lalu mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tadi, kita sebut sesembahan karena kalau disebut Tuhan tidak pantas sebagai Tuhan kan. Sebut sesembahan. Sesembahan tadi nudhara alillah. Ini tafsiran dari kata andadan. Apa itu andadan? Saingan. Apakah Allah punya saingan? Tidak. Tapi mereka membuatkan saingan-saingan dari sudut pandang mereka bagi Allah. Nudhara, saingan ya. Mereka mencintai saingan-saingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam teks ini ada penafsiran dari kata Ibnul Jauzi, mungkin saya akan sebutkan ringkas saja di dalam ayat barusan. Apa yang dimaksud yuhibbunahum kahubbillah? Di sini kaf lagi-lagi ya. Ketika ada huruf tasbih, perumpamaan seperti ini, kaf ini, lalu sebelumnya adalah fi'il, atau di sini tidak ada kata yang dipermisalkan berupa isim ya. Di sini nggak ada isim yang dipermisalkan kan, padahal di sini ada permisalan, dipermisalkan dengan isim hub. Maka di situ dilihat fi'ilnya. Ketika kelihatan fi'ilnya yuhibbunahum, maka dilihat ada maf'ul mutlak yang dihapus, yuhibbunahum hubban kahubbillah. Ini pernah kita praktekkan berkali-kali ya. Cara mengi'rab permisalan apabila kata yang disebutkan sebelumnya atau yang dikenal dalam ilmu balaghah dengan musyabbah itu tidak dalam wujud isim. Maka di sini maf'ul mutlak mahdhuf, taqdiruhu hubban kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan tadi dengan cinta yang seperti cinta kepada Allah. Dengan cinta yang seperti mereka mencintai Allah. Maksudnya apa ini? Apakah orang-orang musyrik? Karena di sini kategorinya orang musyrik kan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang musyrik mencintai Allah? Karena di sini di ayat disebutkan mereka mencintai patung-patung mereka, sesembahan mereka seperti mencintai Allah. Apakah mereka mencintai Allah? Nah, ini pertanyaannya kan. Ibnul Jauzi menyebutkan ada dua segi penafsiran para ulama. Pertama,
Mereka mencintai sesembahan-sesembahan tadi seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Jadi ada dua perumpamaan. Yang diumpamakan adalah cintanya orang musyrik kepada sesembahannya seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Jadi dua subjek yang berbeda. Subjek maksudnya pelaku dari cinta tadi, satunya orang kafir, satunya orang mukmin. Ini segi penafsiran pertama, pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah dan lain-lain ya disebutkan di situ. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lemah, nanti dikritik oleh Ibnu Jauzi, mereka mencintai sesembahan-sesembahan tadi seperti mereka orang-orang musyrik mencintai Allah. Sehingga mereka menyamakan antara sesembahan mereka dengan Allah dalam kecintaan. Nah, ini memang juga terjadi karena orang-orang musyrik di masa lalu juga menyembah Allah. Orang-orang musyrik di masa lalu juga menyembah Allah sambil menyembah yang lain juga. Makanya mereka dalam bersumpah menyebut Allah, demi Allah. Banyak riwayat-riwayatnya dalam sirah nabawiyah. Gitu ya, tapi ini pendapat yang kurang kuat bagi Ibnu Jauzi dan ini dijelaskan kepanjangan kalau kita sebutkan semua ya. Langsung kita kembali lagi. Walladzina, adapun orang yang beriman jauh lebih mencintai Allah. Asyaddu hubban. Nah, ini juga kaidah penting dalam ilmu i'rab ya. Sama juga di dalam ayatnya ini tadi ya, asyaddu hubban. Perhatikan baik-baik dalam mengi'rab. Apabila datang isim yang nasab, ini nasab ya. Nasab ini akhirannya kan fathah. Ini kaidah penting. Kalau ada isim nasab, isim mansub, oke, datang setelah kata ismut tafdil dengan wazan af'alu. Ini pakai wazan af'al. Ismut tafdil perbandingan ya. Atau menunjukkan paling atau lebih. Paling atau lebih. Af'al. Baik. Maka isim yang nasab tadi ini, hubban ini, di i'rab apa? Tamyiz. Tamyiz itu fungsinya untuk mengkategorikan. Mengkategorikan apa? Apanya yang asyaddu? Asyaddu itu artinya sangat intens. Paling intens, paling kuat. Apanya yang paling kuat? Cintanya. Gitu kalau dimaksudkan ya. Jadi orang-orang yang beriman adalah yang paling kuat. Apanya paling kuat? Rasa cintanya kepada Allah. Dibandingkan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka sendiri. Jadi bahkan tidak bisa disamakan kecintaannya orang beriman kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada sesembahan mereka. Jauh orang beriman lebih mencintai Allah. Li'annahum la yusyrikuna ma'allahi ahadan, karena mereka tidak berbuat syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah. Dan mencintai, nah ini sisi alasan. Saya sudah berulang kali menyebutkan ya, kalau di dalam tanda baca orang Arab ada titik koma seperti ini menunjukkan bahwa kata yang datang setelah titik koma adalah alasan untuk kata yang datang sebelum titik koma. Kalimat maksudnya, maaf. Kalimat yang datang setelah titik koma seperti ini adalah alasannya. Jadi, kenapa orang-orang beriman disebut rasa cintanya lebih tinggi kepada Allah? Karena orang yang beriman mencintai Allah fis sarra'i wad dharra, saat senang maupun saat susah. Catat baik-baik ini ya alasannya ya. Dan ini bagusnya kitab ini menyebutkan dengan sangat ringkas tapi faedahnya luar biasa. Adapun mereka orang-orang musyrik mencintai Tuhan-Tuhan mereka hanya saat susah saja. Saat senang. Salah sebut ya. Mereka hanya mencintai Tuhan mereka saat senang saja. Ketika mereka susah, amma fid dharra, ketika mereka susah, mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah. Sama apapun bentuknya sekarang ya. Orang-orang kita, walaupun mengaku muslim ya, sebagian juga melakukan ritual-ritual yang itu jelas-jelas syirik. Saat lagi senang mereka nggak ada masalah, datang ke sini, datang ke situ, ke orang pintar lah katanya, minta jimat, minta ini itu.
Ya kan? Datang ke kuburan A, bawa alat-alat khusus di situ. Nanti dilemparkanlah alat tadi atau catatan-catatan permintaan wish make wish ya. Kalau di barat juga ada yang versi Korea Jepang digantung nanti di tiang-tiang, digantung di jembatan-jembatan. Ini mereka ketika lagi nggak ada masalah, mereka menyekutukan Allah. Saat nanti susah, misal kondisi lagi pesawat turbulence, di pesawatnya kayak mau jatuh. Apa yang dilakukan? Udah nggak ada lagi. Fikirnya sesembahannya hanya satu Allah atau Tuhan satu yang menciptakan dia. Dia berdoa kepada Tuhannya. Hatta bahkan orang ateis pun nggak mungkin nggak berdoa. Pasti dia berharap itu kan doa sudah. Nah inilah teman-teman menunjukkan orang nanti aneh. Cintanya mereka kepada sekutu-sekutu Allah tadi di waktu senang aja. Pas lagi susah mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah. Dan ini dilakukan orang-orang musyrik yang dikisahkan dalam Al-Quran ya. Saat mereka pergi naik perahu, naik bahtera, perjalanan di laut, bawa patung-patung yang mereka sembah. Pas sudah ada badai, patung-patungnya dibuang. Nanti kembali sampai di pulaunya, kembali lagi buat patung lagi. Aneh ya. Ini yang dilakukan orang-orang musyrik di masa lalu. Seandainya, maka disebutkan di sini walau, seandainya orang-orang yang zalim, walau di sini ya. Walau di sini adalah bermakna angan-angan. Seandainya orang-orang yang zalim melihat yara halahum, jadi kata halahum ini adalah maf'ul bihi untuk kata yara. Makanya dia nasab. Maf'ul bihi untuk kata yara. Seandainya orang-orang yang zalim dengan apa? Dengan berbuat syirik, dengan melakukan dosa, melihat kondisi mereka nanti di akhirat. Ketika mereka melihat al-azab, siksaan Allah, pasti mereka tahu bahwa yang satu-satunya memiliki kekuatan seluruhnya adalah Allah. Sedangkan sekutu-sekutunya tidak punya kekuatan. Siapapun dia, tokoh agama apapun yang ngeklaim, oh saya penjaga gawang neraka, katanya. Ada lagi aneh-aneh sekarang ya. Saya penjaga gawang neraka. Ada yang mau masuk neraka dicegat. Tidak ada nanti di hari kiamat satu-satunya yang punya kekuatan siapa? Allah. Tidak ada bisa jamin, oh nanti ada yang jaga di gerbang surga. Kalau kamu anggota organisasiku masuk. Tidak ada itu ya. Jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Nanti kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya ini. Jangan dipercaya kata-kata seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang memegang kekuatan hanya Allah. Yang memasukkan surga ke neraka hanya Allah. Bahkan ada yang tokoh-tokoh agama ngeklaim, oh dia punya kafling di surga. Kalau jemaahnya dia masuk di kaflingnya sendiri itu. Punyanya dia. Jadi bebas dia masukkan, keluarkan orang terserah dia. Dan orang ini dianggap wali. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata-kata seperti ini kemana dari ayat-ayat seperti yang kita baca barusan? Dan Allah adalah maha kuat dalam azabnya. Siksaan paling kuat dibanding siapapun di dunia. Antum melihat siksaan apapun di dunia, jauh itu di bawah siksaannya Allah. Baik, langsung kita lanjutkan aja ya. Wa annahu syadidul adzab liman asahu law yarawna dzalika lama asyra. Seandainya mereka melihat siksaannya Allah depan mata, pasti mereka tidak akan berbuat syirik sama sekali. Itulah kenapa iman kepada azab-azab Allah adalah iman bil ghaib. Kalau kelihatan neraka depan mata kita, nggak akan kita melakukan dosa sama sekali. Nggak mungkin. Tapi karena neraka belum kelihatan, kita masih kayak santai-santai aja. Lanjut kepada ayat 166. Kan teman-teman yang praktek baca, Abu Ukasha sudah ya. Marfu'ah. Nah ini akan disebutkan bagaimana saat mereka melihat. Karena ada kata idh di sini. Nanti kita i'rab kata idh ini ya. Dan di sini terulang lagi ada kata idh. Nah, kenapa itu ada kata idh 2? Ntar kita bahas i'rabnya. Silakan dibaca ayatnya. Bukan 166 ya. Ittabarra'al ladzina tubi'u. Oh ya sudah ya. Oh ya betul. Wara'ul adzab. Betul. Saya pikir tadi baca yang bawahnya ya. Lanjut. Wadzalika
Wadhalika hina Yatabarra'u. wadhalika hina yatabarra'ur ru'asaul matbu'una Al-madbu'una, betul? minad du'afai alladzina taba'uhum lima yushahidunahu min ahwali yaumil qiyamati wa syada'idihi wa qad taqatta'at bihim kullu Kullu. asbabin kullu asbabin najati wa wasailiha. Oke, bagus. Baik, kita bahas i'rab kata idh. Masih ingat nggak teman? Coba tulis di kolom komentar. Apa i'rab dari kata idh? Pernah kita bahas sebelumnya ya? Yang di Instagram juga boleh tulis. Apa i'rab dari kata idh? Idh. Tulis di kolom chat. Nah, yang sudah waktu kerja silahkan pergi kerja ya. Jangan terlambat. Dzaraf mabni, maf'ul bih. Oke, apa i'rab dari kata idh? Tuliskan aja dulu, nggak apa-apa. Idh adalah dzaraf. Dzaraf itu apa? Keterangan waktu di sini ya. Ini maksud ketika kan gitu kalau dibahasakan. Jadi di dalam i'rabnya idh bermakna hina. Tadi tepat juga di sini diartikan hina. Ya, ada kata hina. Ketika. Idh artinya apa? Ketika. Oke, dzaraf ya, jelas ya. Tapi dia dzaraf yang mabni. Dia dzaraf yang mabni. Baik, ada dua kata idh. Nah, tapi idh yang di sini memang juga dzaraf. Tapi badal untuk dzaraf yang tadi idh. Jadi idh dengan idh yang ini tersambung, terhubung. Jadi idh yang ini dengan idh yang ini terhubung. Ketika mereka melihat azab. Nah, ketika itu saat mereka melihat azab, apa yang terjadi? Dijelaskan di ayat 166. Yang seperti ini tidak bisa dengan sekedar modal terjemah Al-Quran. Tidak bisa. Hanya bisa dikenal dengan apa? Ilmu i'rab, ilmu nahwu. Oh, maksudnya ketika mereka melihat azab, mereka, apa yang terjadi? Dijelaskan di ayat 166. Ketika itu, para ar-ru'asa. Tafsiran dari kata apa itu? Ar-ru'asa, tafsiran dari kata alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Itu di tafsir ini masih diartikan ru'asa ya, para pemimpin. Zaman sekarang nggak perlu pemimpin untuk punya followers, betul ya? Ini alladzina tubi'u, yang diikuti. Diikuti apa bahasa Inggrisnya? Followed kan? Diikuti. Berarti yang punya followers, orang-orang yang punya followers. Bahasa kerennya sekarang. Nggak harus jadi pemimpin. Oke. Orang-orang yang punya followers ini, nah hati-hati, kita punya, setiap orang punya followers ya. Sekarang ya. Walaupun cuma 10, setiap orang punya followers kan? Baik. Karena maknanya masih umum. Walaupun tafsirnya ar-ru'asa secara khusus di sini. Kenapa saya bilang di sini lebih umum? Karena nanti dampaknya yang dilihat di masyarakat influence kan. Influencer ini kadang dampaknya lebih besar daripada pemimpinnya malah. Nah, orang-orang yang memiliki pengikut ini akan yatabarra. Apa yatabarra? Berlepas diri. Gak mau tanggung jawab. Kayaknya sekarang ngeklaim, oh saya nanggung surganya kamu, oh saya nanggung nerakanya kamu. Kayak gitu ya. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena nanti saat melihat azabnya Allah, mereka yang punya followers berlepas diri dari followersnya. Oke, akan berlepas diri dari followersnya nanti di hari kiamat. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Yang diikuti akan berlepas dari yang mengikuti. Dan saat mereka melihat azab, dan juga ketika itu wataqatta'at bihimul asbab. Kenapa mereka berlepas diri? Walaupun pas di dunia, oh, tenang aja, nanti di akhirat saya yang nanggung, oh tenang aja. Ngeklaim kayak gitu. Saat mereka melihat ahwal yaumul qiyamah. Apa huru hara? Ahwal ini
dahsyatnya, dan dia banyak pakai bentuk jamak ya. Banyak hal yang membuat dia terpukau, terlalu banyak di hari kiamat nanti. Hal-hal yang sekarang kita tidak bisa bayangkan. Saat kita bisa melihat semua yang terjadi di hari kiamat, yang nanti manusia seluruhnya telanjang, yang nanti ada yang wujudnya begini, ada yang wujudnya begitu, yang nanti matahari begitu dekat, yang nanti kejadian para manusia mencari para nabi untuk minta tolong, yang nanti nggak ada air sama sekali untuk diminum kecuali dari telaga para nabi, dan seterusnya. Kejadian demi kejadian terjadi beruntun, terus terjadi bermacam-macam yang sekarang kita tidak bisa bayangkan. Secara hukum fisikanya tidak masuk. Kok bisa ada orang yang keringatnya sampai memenuhi tenggelam dengan keringatnya dan ada yang tidak berkeringat? Secara hukum fisika tidak masuk. Kok bisa ada yang tenggelam dan ada yang nggak tenggelam? Padahal semuanya di atas tanah yang datar. Disebutkan di dalam dalam riwayat-riwayat padang mahsyar itu tanahnya datar sama sekali. Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Tapi orang ada yang berkeringat tenggelam dan ada yang tidak berkeringat sama sekali. Secara hukum fisika tidak masuk. Tapi saat mereka melihat semua itu tadi di hari kiamat, maka saat itu yang punya pengikut berlepas dari pengikutnya. Enggak, saya enggak nanggung kamu dulu. Enggak. Pura-pura lupa dia sudah. Wa qad taqatta'at bihim kullu asbabin najah. Terputuslah segala bentuk sebab antara mereka. Terputus segala bentuk al-asbab. Apa yang dimaksud dengan al-asbab? Ada banyak pendapat dinukil oleh para ahli tafsir, tapi yang dipilih di kitab ini, mempersingkat waktu ya, yaitu sebab-sebab keselamatan. Najah ini bukan diartikan kesuksesan ya, beda. An-najah dengan an-najah dengan hak. Kalau an-najah artinya selamat dari bahaya. Kalau najah sukses, dapat keberhasilan sesuatu. Maka terputus segala apapun sebab-sebab yang dapat menyelamatkan sarana-sarananya juga. Di antara penafsiran yang lain misalnya terputus sebab-sebab rasa cinta yang dulu terjalin antara followers dengan yang di-follow. Dulu ada rasa cinta, sekarang yang fans apa tuh? Fans YouTuber, fans K-pop, fans artis-artis tertentu yang Anda follow, mereka ternyata orang-orang kafir, orang-orang berbuat syirik, orang ateis. Saat nanti hari kiamat terputus semua itu, bahkan malah menjadi beban di hari kiamat. Malah menjadi beban di hari kiamat. Hati-hati makanya. 167 Zanwar, silakan dibaca ayatnya. Tinggal 3 ayat ya. Wa qala alladhina ittaba'u وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الضعفاء والأتباع laita lana raj'atun ila dunya. Raja'atan ila dunya. Kenapa? Karena laita akhwatnya siapa? Akhwatu kana ya. Akhwat inna ya? Oh inna. Akhwat inna. Laita lana raja'atan. Kan itu jar majrur, berarti raja'atan jadi isim laita. Khabar laitanya lana atau mahdhuf, khabar mahdhuf muta'alliq bi al-jar wal majrur, atau al-jar wal majrur muta'alliqan bi khabar khabar mahdhuf, kain atau mustaqir. Lanjut, kainah atau mustaqirah. Raj'atan ila dunya. Ila dunya fanatabarra'a min ru'asaina. Kama tabarra'u minna. Wa kama arahumullahu al-'adzaba syadida fil akhirati yurihim aqibatan. Jadi kata ara yuri memiliki 2 maf'ul bihi ya. Tadi kata hum maf'ul bihi pertama, al-'adzab maf'ul bihi kedua. Terus yurihim aqibatan mutabi'atahum. Bukan, aqibata tidak tanwin karena mudhaf. Mutaba'atihim masdar li ru'asaihim
'alal batili nadamatin nadamatin wa ahzanan wa laisu bi kharijina abadan minan nari. Ya, di sini juga masih menggunakan kata ru'asa, para pemimpin. Adapun sekarang untuk memiliki pengikut tidak perlu jadi pemimpin. Di masa lalu memang itu terjadi. Di masa sekarang orang sudah punya akun, sudah punya followers ya. Dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita influence kepada followers kita. Kemudian berkata orang-orang yang lemah dan para followers atau para pengikut tadi. Andai, nah ini perkataan seandainya. Lafadz yang berfungsi laita ini apa? Litamanni, untuk berangan-angan, tapi maknanya tidak mungkin atau mustahil terwujud. Laita lana raj'atan, andai kata kita bisa kembali. Ini tafsiran dari kata karrah. Lau anna lana karratan. Karrah artinya apa? Raj'ah. Andai kata kami bisa kembali ke dunia. Kembali di dunia, waktu dulu di dunia kita lepas diri dari para pemimpin kami yang zalim ini, yang memaksakan kami melakukan suatu dosa. Atau influence yang diberikan para influencer kepada kami sehingga kami ikut pada dosa tadi. Sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami saat ini. Saat nanti tanggung jawab di hari kiamat, mereka lepas diri, tidak mau, enggak, itu dosa-dosa kamu sendiri. Saya pegang dosa saya sendiri, udah, sana enggak usah ikut-ikut, saya enggak nanggung kamu. Tidak mau nanggung mereka. Maka mereka yang jadi followers akan mengatakan, ya Allah, seandainya saya bisa kembali ke dunia, saya dulu tidak mau ikut-ikutan dia, melakukan dosa-dosa yang dia lakukan atau mendukung apa yang dia bawa. Makanya teman-teman hati-hati, Ustadz saya tidak LGBT misalnya dengan gitu ya. Saya memang tidak LGBT Ustadz, tapi saya toleransi. Nah, istilah sekarang ya, saya toleransi. Ya terserah dia kalau mau LGBT. Gagal sudah di sini ya. Terinfluence, hati-hati. Di hari kiamat ada tanggung jawabnya Anda bilang seperti itu. Sedangkan perintah di Al-Quran jelas memerangi tindakan-tindakan LGBT. Nah, hal-hal seperti ini nih yang sekarang dibungkus dengan istilah-istilah toleransi yang Anda lakukan, Anda propagandakan, bahkan Anda sampaikan, diinfluenskan ke banyak orang, semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka ini seperti halnya juga Allah menampakkan siksa yang pedih di hari kiamat sebelum mereka diterjunkan ke dalam siksa tadi, dilihatkan dulu nih. Ini kamu siksaan di depan, ini yang entar lagi kamu disiksa dengan kayak gini. Maka Allah perlihatkan ini akibat kamu mengikuti para pemimpin kamu, orang-orang yang kamu follow, yang kamu ikuti ini tadi, akibat itu maka kamu terjerumus ke dalam siksa tadi. Maka Allah memperlihatkan kepada mereka akibat dari hal tersebut, nadamat wa ahzan. Jadi sebelum ada siksaan nanti akan Allah perlihatkan mereka hasarat. Apa arti hasarat? Nadamat wa ahzan. Mereka nyesel, mereka sedih. Sebelum dijerumuskan ke dalam siksanya, diperlihatkan ini dulu. Dan mereka tidak bisa walaisu bi kharijina abadan minan nar. Mereka tidak bisa keluar selamanya dari neraka, ini kalau dosa kufur ya. Kalau dosa selain kufur atau syirik, maka pelakunya tetap dikeluarkan dari neraka. Yang dimaksud di sini apabila perbuatannya kufur atau syirik, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka, tidak bisa keluar dari sana. Lanjut kepada ayat 168. Zanwar sudah, Muhammad Arif Rahman, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi min hayawani wa nabatin. Bentar, kulu mimma fil ardi min hayawanin. Min hayawanin wa nabatin wa asjarin mimma kana kasbuhu halalan.
kasbuhu kana halalan. Terus wa kana tayyiban fi nafsihi ghaira khabisin betul, ghaira khabithin. Terus wala tattabi'u masalika al syaitani allati yastar yastadrijukum. yastartijukum biha Ya. innahu lakum aduwwun wadihul adawati Mm-mm. wala yajuzu li'aqili Li'akilin. Li'akilin. li'aqilin ayyadbi'a aduwa Ayyattabi'a bisa, ayyatba'a bisa. ayyadbi'a Ayyatba'a. ayyadba'a Aduwahu aduwahu alladhi alladhi yakhrisu ala idaihi wa ala dhalali. idza'ihi wa dhalalihi. Oke. Baik, wahai sekalian manusia seluruhnya, panggilan untuk seluruh manusia, baik yang mukmin atau yang tidak mukmin. Kulu mimma fil ardi, makan apapun yang ada di bumi ini, berupa hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, pepohonan, semuanya boleh dimakan, kecuali yang Allah haramkan. Jadi hukum asalnya makanan dan minuman boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Makanya aneh ada yang melarang, tidak boleh makan makan tepung-tepungan ya misalnya, atau goreng-gorengan. Iya, kalau memang berdampak buruk itu tidak boleh secara medis. Tapi hukum asalnya tetap halal. Nah, ini terkadang ada yang berlebih-lebihan sehingga melarang apa yang Allah halalkan. Nah, ini tidak boleh sampai melarang yang Allah halalkan, tidak boleh kecuali berdampak secara medis. Makanya disebutkan setelahnya itu kan masalah thayyib ini. Kata thayyib di sini ya. Kita lanjutkan, wa mimma kana kasbuhu halalan. Apapun yang diperoleh secara halal. Kasb ini artinya adalah pekerjaan perbuatan, jadi isim kana. Pekerjaan yang halal. Hati-hati apa yang sekarang kita peroleh, gaji-gaji yang kita peroleh dicek. Saya dapat gaji, saya dapat upah, dilihat. Pekerjaan saya halal apa haram ini? Boleh nggak dalam syariat ini? Jual beli yang saya lakukan secara online ini, secara praktek, muamalahnya, halal atau haram nih? Dicek lagi. Transaksi yang kita buat, perjanjian, kontrak, kerjasama dengan perusahaan AB, dilihat lagi. Oh, saya kok nyogok ini masuk ke dalam jadi PNS, jadi ASN pakai nyogok. Nah, masalah lagi. Oh, jadi dosen tapi gaji buta misalnya ya, contoh aja. Ini sudah melanggar, mimma kana kasbuhu halalan, sudah tidak masuk dalam kategori ini. Kullu mimman fil ardi halalan thayyiban, artinya sudah tidak halal, masalah. Wa kana thayyiban fi nafsihi ghaira khabith, dan juga bagus secara zatnya, tidak termasuk kategori yang khabith. Khabith itu najis atau buruk. Dan jangan ikutilah khutwat. Khutwat tafsiran dari kata masalik. Kebalik saya ngomongnya. Masalik tafsiran dari kata khutwat. Khutwat itu langkah-langkah, jamak dari kata khutwah. Langkah, ada banyak ya. Maka syaitan itu memberikan langkah-langkah, enggak langsung enggak langsung berzina, enggak. Langkahnya ada dulu, ngelihat dulu, ya kan? Chattingan dulu. Habis chattingan apa dulu? Balas-balas status dulu. Kan gitu. Ada langkah-langkahnya panjang sampai kemudian ujungnya ke situ. Perselingkuhan terjadi dari mana? Enggak langsung selingkuh. Perselingkuhan terjadi chattingan dulu, teman sekantor, dan seterusnya. Sampai ke tujuannya tadi. Dan ujung dari tujuan langkah-langkah setan adalah kekufuran. Ujungnya nanti ke situ. Dan inilah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh setan dengan setan yastadrijukum, yang biasa kita kenal dengan istilah istidraj. Jadi bertahap. Istidraj ini artinya bertahap, nggak langsung tapi tahap dulu pelan-pelan. Oh, misalnya buat orang meninggalkan sholat jemaah, gimana sholat wajib jemaah? Yang dia lakukan, tinggalkan dulu ini, nggak usah zikir, tinggalkan dulu ini, nggak usah sholat sunnah, tinggalkan dulu ini, nggak usah ini. Pelan-pelan dikikis tuh, sampai nanti yang terkikis benar-benar nggak sholat. Innahu lakum aduwwun wadihul adawah. Syaitan ini musuh yang paling nyata. Permusuhannya jelas.
Berbeda dengan selain setan. Kalau manusia, walaupun dia kayak setan gitu manusianya ini ya, nakalnya udah kayak setan, tapi dia nggak benar-benar terang-terangan kan memusuhi. Kadang dia masih jadi teman ya, masih nyantai. Tapi setan ini musuh beneran. Ini yang harus dimusuhi. Bukan dijadikan logo. Sekarang setan banyak dijadikan logo ya. Dijadikan nama merek makanan itu ya. Jadi nama makanan ini namanya pakai setan. Ini aneh. Setannya memusuhi Anda dan menarget Anda untuk masuk neraka, Anda malah memuja setan. Dijadikan logo, dijadikan icon, dijadikan macam-macam ya sekarang ya udah ya. Baik. Dan tidak boleh bagi seorang yang berakal untuk mengikuti musuhnya. Yang musuhnya ini berambisi untuk mencelakai dia dan menyesatkan dia. Lanjut ayat 169. Ayat terakhir ya. Dikit lagi nih yang udah waktunya jam berangkat kerja, silakan kerja ya. 169. Dibaca ya. Siapa tadi? Rafif. Boleh. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Fahuwa innama ya'murukum bima yasu'u minal athami wa ma yu'azzimu minadz dzunub. Bentar. Innama ya'murukum bima yasu'u minal atham wa ma bukan yu'azzimu. Ya'zumu. Wa ma ya'zum minadz dzunub. Wa bi an taqulu 'ala Allahi fil 'aqaidi wasyara'i'i bighairi 'ilmin ja'akum 'anillahi aw rusulihi. Oke. Innama. Apa kata innama ini? Fungsinya apa dalam ilmu balaghah? Dalam ilmu i'rab dulu. Ma di sini fungsinya apa? Namanya ma kafah. Apa itu ma kafah? Coba, bukan udkhulu fis silmi kafah itu ya, bukan ya. Kafah di sini apa maknanya? Mencegah dia dari apa? Amal inna. Aslinya inna itu menasobkan. Ya kan? Maka di sini dihapus pekerjaan inna dengan kata ma yang datang setelahnya. Dalam ilmu nahwu ya. Dan fungsinya dalam ilmu balaghah sebagai apa? Infonya sebagai balaghah sebagai apa? Adatu al-hasr. Apa itu hasr? Pengkhususan, khusus. Pengkhususan apa maksudnya? Kalau kita cuma pakai terjemah ya sesungguhnya gitu aja ya. Tapi sebenarnya ada makna khusus. Sebenarnya setan itu hanya menyuruh kamu kepada ini. Selain itu enggak. Gitu kalau dibahasakan. Sesungguhnya setan memerintahkan kalian kepada hal-hal yang buruk, dosa. Wal fahsya. Penafsiran dari kata fahsya adalah dosa besar. Ma ya'zumu minadz-dzunub. Ada beberapa penafsiran dari kata fahsya ini sendiri di dalam beberapa kitab, misalnya saya nukil dalam tafsir Al-Mawardi. Pendapat pertama menukil yang dimaksud dengan fahsya secara khusus adalah zina. Ini tafsir pertama ya. Secara khusus maknanya adalah zina. Oke. Tafsir yang kedua dari kata fahsya ini sendiri, ini menunjukkan betapa besarnya dosa zina. Yang kedua adalah maksiat secara umum. Apapun itu maksiat maka disebut fahsya. Dosa. Yang ketiga yang disebut dengan fahsya adalah dosa yang memiliki hukuman di dunia. Punya hukuman pidana yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Misalnya ada hukuman dicambuk, ada hukuman dirajam, ada hukuman di ini dan itu, maka dikategorikan fahsya. Jelas ya sampai sini ya? Baik, saya ngecek tadi yang kata ya'zumu. Betul ya, ya'zumu. Azamtu ya'zumu, bentar. Saya ngecek dulu. Azumatil umur, ya betul. Ya'zumu bacanya ya. Bukan yu'azzimu. Baik. Sesungguhnya syaitan hanya menyuruh kamu kepada hal-hal seperti ini. Tidak mungkin syaitan menyuruh kepada kebaikan, itu nggak mungkin. Itu maksud daripada innama adatul hasr, bermakna pengkhususan, pembatasan.
Begitu juga dia akan menyuruh kamu berkata atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dosa yang sering disepelekan orang. Berkata-kata atas nama Allah, kata-kata yang tidak diketahui. Contohnya apa yang tadi sudah saya contohkan. Dia bilang saya penjaga gawang neraka. Ada yang bilang kayak gitu kan. Dia bilang siap menanggung orang masuk surga. Dia kafling sendiri khusus pengikutnya. Saya nanti masuk ke surga saya, nanti saya masukkan bebas. Ada yang berkata seperti itu dan diakui sebagai wali di masyarakat kita. Dianggap sebagai wali segala macam. Padahal dia ngeklaim punya kafling surga sendiri. Bebas masukkan orang terserah dia. Ini berkata-kata atas nama Allah dengan hal yang tidak ada dasarnya di dalam ajaran agama kita sama sekali. Ini maksudnya wa antaqulu 'alallahi fil aqaid. Kau berkata-kata atas nama Allah, kau klaim tanda tangan atas nama Allah dalam perkara akidah, dalam perkara syariat, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa ilmu dari yang Allah datangkan, baik yang Rasulullah sampaikan. Jadi berkata-kata atas nama Allah ini harus ada ilmunya. Anda ngeklaim Allah bilang begini, Allah bilang begitu. Hati-hati. Ketika Anda bilang Allah bilang begini, harus sebutkan mana ayatnya. Kamu berbicara atas nama Allah loh. Katanya kamu bisa klaim masukkan orang ke surga. Katanya kamu klaim bisa mencegah orang masuk dari neraka, jadi penjaga gawangnya neraka. Hati-hati. Kamu bicara atas nama Allah, tidak punya bukti kalau Allah memberikan jaminan itu. Semua ini ternyata adalah perintahnya syaitan. Hati-hati. Makanya termasuk di dalam kategori wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, menyebarkan hadis palsu. Menyebarkan hadis dhaif yang sangat dhaif tanpa menjelaskan dia dhaif. Bermudah-mudahan dalam menebarkan hadis-hadis lemah. Hadis-hadis yang lemahnya lemah sekali atau lemah biasa tapi tidak dijelaskan kalau itu hadis yang lemah. Hati-hati, bisa masuk kategori ketika merujuk, masuk kepada masalah hukum-hukum, masuk dalam masalah akidah, masuk dalam masalah syariat. Itu masuk dalam kategori berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Faedah-faedah ayat, waduh udah 5% ya baterainya ya. Tinggal 5% ini teman-teman, tidak cukup ini waktunya nih. Coba Zakiyah langsung dibaca, ini ada 2 orang, nggak apa-apa. Al-mu'minuna billah, faedah ayat. Al-mu'minuna billahi haqqan. Ma'azamul khalqu muhabbatan lillahi. Li'annahum yuti'unahu ala kulli halin fis sarra'i wad darra'i wala yusyrikuna ma'ahu ahdan. Baik, pertama orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, mereka adalah orang yang paling besar cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menaati Allah di semua kondisi. Di saat susah, di saat senang, sama. Bukan di saat senang aja, saat susah tidak. Atau sebaliknya, saat susahnya ingat Allah, saat lagi senang lupa. Seperti orang yang sibuk beribadah pas lagi ada masalah. Enggak ada masalah, jarang beribadah. Wala yusyrikuna ma'ahu ahadan, dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tadi sudah kita singgung masalah jimat, masalah percayaan ini dan itu. Tidak ada ajarannya dalam syariat kita, hati-hati. Bisa masuk dalam kategori menyekutukan Allah. Lanjut kepada poin yang kedua. Zakiyah, ya Bapak, Zakiyah lagi Bapak. Terakhir Tika nanti ya. Fi yaumil qiyamati. Yaumil qiyamati tanqati'u kullu rawabiti wa yabra'u kullu khalilin min khalilihi wa la yabqa illa ma kana khalisan lillahi ta'ala. Baik, nanti di hari kiamat akan terputus segala bentuk hubungan. Tadi yang waqad taqatta'at bihimul asbab ini ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, penafsirannya diantaranya terputus segala sebab jalinan hubungan, cinta kasih. Nanti di hari kiamat terputus segala hubungan itu. Anak saat melihat ayahnya bukan reuni, bukan. Nanti masing-masing bisa saling mengungkit dosa satu sama lain. Oh, dulu ayah saya berbuat ke saya gini. Sama juga ayahnya bilang, oh anak saya dulu berbuat ke saya gini. Diungkit nanti. Hati-hati. Suami dan istri juga begitu. Terputus segala bentuk hubungan. Setiap kekasih terputus dari kekasihnya. Yang bilang cinta mati sekarang ya, enggak. Ketika itu nanti semuanya akan terangkat. Apapun masalah yang terjadi bisa diadukan di hadapan Allah. Wala yabqa, dan tidak tersisa kecuali apa yang ikhlas,
murni karena Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'din adu ilal muttaqin. Itu ya dalam ayat Al-Qur'an. Para kekasih nanti akan menjadi saling bermusuhan satu sama lain di hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir faedahnya adalah Tika Yuliana. Silakan dibaca. At-tahdziru. At-tahdziru min kaidis syaitani litanawwa'i. Litanawwa'i asalibihi wa khafaiha wa qurbiha min mushtahayatin nafsi. Oke. Faedah yang terakhir, tahdzir, peringatan dari tipu daya, jebakan. Kait ini jebakan ya. Jebakan syaitan, dikarenakan syaitan itu punya banyak cara. Banyak metodenya, inovasinya luar biasa dalam melakukan jebakan-jebakan. Wa khafaiha, dan tersembunyi jebakan ini. Jadi dhamir ha ini kembali ke asalib. Kalau ha yang ini kembali ke syaitan. Karena beragam cara-caranya syaitan dan juga tersembunyi cara-caranya ini, wa qurbiha, dan dekatnya dia kepada apa yang diinginkan nafsu. Mustahayat ini keinginan. Cocok sama keinginan kita. Orang kita sukanya A, setan akan cari dari jalur A. Ada orang diuji melalui harta, ada diuji melalui tahta, ada diuji melalui wanita. Macam-macam ya ujiannya. Orang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Kesukaan kita itulah menjadi celah bagi setan untuk melakukan tipu daya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan majelis ini semoga bisa membawa berkah bagi keseharian kita hari ini sepenuhnya, selama dari pagi sampai malam. Allah berkahi karena kita pada pagi hari mengaji isi Al-Qur'an. Karena ini penting sekali. Saat orang banyak fokus membacanya saja, kita harus fokus mengkaji isinya. Baik. Tadi kenapa dibaca ghaira? Karena dia Na'at. Na'at yang kedua. Mana tadi? Bukan na'at. Wa kana tayyiban. Kana tayyiban fi nafsihi ghaira khabithin. Badal ya. Badal atau atof bayan itu ya. Badal atau atof bayan. Ghaira khabith yang tadi. Ntar ini laptopnya mati ini. Tabletnya mati. Baik. Baik, di sini ada yang nanya, pernah kita dengar ceramah menafsirkan ayat 106, yaitu tentang memilih pemimpin ketika pemilu dan kita akan mempertanggungjawabkan pilihan kita di hari kiamat. Kalau kita pilih yang jelek maka dia akan berlepas diri. Iya, dalam memilih pun juga itu dikategorikan ada tanggung jawab kita pastinya. Kita memilih pemimpin A, ada tanggung jawabnya. Kita memilih pemimpin B, ada tanggung jawabnya. Betul, seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang dengan halaman-halaman berikutnya. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan silakan tulis di kolom komentar di YouTube ya. Nanti kita koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.